Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Summa ba'du. Kita masih melanjutkan Syarah Nabawiyah. Di pertemuan yang ketiga ini kita masuk ke lembaga pemerintahan dan keemiran di Jazirah Arab. Nah, itu judul babnya. Manakala kita hendak membicarakan kondisi bangsa Arab sebelum Islam, maka kami memandang perlu untuk membuat miniatur sejarah pemerintahan, keemiran atau imarah, aliran-aliran dan agama-agama yang berkembang di kalangan bangsa Arab, agar lebih mudah bagi kita untuk memahami kondisi yang tengah bergejolak saat kemunculan Islam. Jadi sebelum Islam kan orang-orang jahil-jahil kan, agama macam-macam, agama nenek moyang lah istilahnya ya. Di saat terbitnya matahari Islam, para penguasa di Jazirah Arab bisa dibagi menjadi dua kelompok, ya, dua kelompok besar. Yang pertama itu raja-raja bermahkota, tetapi pada hakikatnya mereka tidak memiliki independensi. Yang kedua, para pemimpin dan pemuka kabilah atau suku yang memiliki kekuasaan dan hak-hak istimewa sama seperti kekuasaan para raja. Mayoritas mereka memiliki independensi penuh, namun boleh jadi sebagian mereka bersubordinasi dengan raja bermahkota. Jadi ada raja yang bermahkota, ada yang raja karena kepemimpinan dia ya, kekuasaan dia. Raja-raja yang bermahkota tersebut adalah raja-raja Yaman, raja-raja kawasan Syam, keluarga besar Gosan, dan raja-raja Hirah. Sedangkan penguasa-penguasa selain mereka di Jazirah Arab tidak memiliki mahkota. Ini mereka disebut raja juga, raja penguasa ya gitu. Kemudian pemerintahan di Yaman, nah, kita masuk di pemerintahannya nih ya. Pemerintahan di Yaman di antara suku bangsa tertua yang dikenal di Yaman dari kalangan Arab Aribah adalah kaum Saba. Nah, ternyata Saba itu nama sebelumnya Yaman, Pak. Yang Ratu Bilqis ya, itu kan dia negeri Saba tuh. Di Saba itu Yaman. Yaman. Makanya orang dikait-kaitkan katanya Saba itu Borobudur kata gitu. Karena dulu bumi ini nyatu, dipisahkan oleh lautan gitu ya kan itu. Dikait-kaitkan dihitung secara matematika, bukan secara dalil gitu loh, Pak. Ada tuh di YouTube. Saba. Sampai sekarang ada surat Saba namanya kan? Nah, surat Saba. Di antara suku bangsa tertua ya, yang dikenal di Yaman dari kalangan Arab Aribah adalah kaum Saba. Keberadaan dan peran mereka berhasil diketahui berkat penemuan fosil Aur yang diperkirakan sudah ada sejak 25 abad sebelum Masehi. Sudah ada sebelum. Jadi zamannya Sulaiman. Ya kan, zaman Sulaiman. Tapi kan zaman Sulaiman di itu Pak, di Palestina. Di Palestina kan negeri Saba Yaman kan nggak jauh.
Iya. Gitu. Tapi tetap aja jauh karena mereka nggak ada kendaraan kan, adanya cuma onta. Gitu. Jalan kaki malah kan gitu. Atau kuda. Ya. Yang diperkirakan sudah ada sejak 25 abad sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Berarti bukan tahun Masehi kan gitu, sebelum Masehi loh. Puncak peradaban, pengaruh serta perluasan pemerintahan mereka dimulai 11 abad sebelum Masehi. 11 abad sebelum Masehi, masyaallah ya. Klarifikasi periode pemerintahan mereka dapat diperkirakan sebagai berikut. Yang pertama, ya, antara tahun 1300 sebelum Masehi hingga 620 sebelum Masehi. Jadi kalau sebelum Masehi itu tinggi dulu baru rendah dia ngitungnya. Kalau Masehi rendah dulu baru tinggi gitu ya kan. Jadi 10 Masehi sampai 20 Masehi gitu kan kayak gitu. Kalau ini kan tinggi dulu 1300 sebelum Masehi sampai dengan 620 sebelum Masehi. Jadi turun dia. Cara menghitungnya dia. Pada periode ini dinasti mereka dikenal dengan dinasti Al-Mu'inah atau Al-Mu'iniyah, sedangkan raja-raja mereka dijuluki sebagai Mukrib Saba. Ya. Dengan ibu kotanya Sarwah yang puing-puingnya terletak sekitar 50 km di arah barat laut dari kota Ma'rib dan berjarak 142 km dari arah timur kota San'a yang dikenal dengan sebutan Khoribah. Masih di daerah Sam sana ya. Pada periode mereka lah dimulainya pembangunan bendungan yang dikenal dengan nama Bendungan Ma'rib dan memiliki peran besar dalam sejarah Yaman. Ada yang mengatakan wilayah pemerintahan kaum Sabah ini telah sampai ke tingkatan aneksasi terhadap kawasan di dalam dan di luar negeri. Ternyata peradaban mereka udah maju ya. Itu. Iya. Orangnya aman. Padahal kecil, kotanya kecil zaman itu Pak. Berapa kilometer persegi dia kan. Itu yang pertama tadi ya, antara cikal bakalnya pemerintahan itu, Yaman itu apa negeri Sabah. Tapi ahli dagang dia. Ya, semua dagang. Nah, semua pada rata-rata berdagang mereka. Dan perdagangan mereka itu barter sistemnya. Gitu. Yang kedua antara tahun 600 tadi kan 1320 sebelum Masehi sampai 620. Yang kedua tahun 620 sebelum Masehi hingga 115 sebelum Masehi. Kurang lebih 5 abad atau 5 tahun itu ya. 5 tahun. Bukan 5 abad ya. Iya. Pada periode abad 100 tahun kan? Iya. Ya. Kalau ini tadi lama ya, 1300 sampai 620 kan, hampir berapa ratus tahun tuh pemerintahan ini apa periodenya itu. Sedangkan periode kedua dari 620 sebelum Masehi hingga 115 sebelum Masehi. Masa berjaya. Iya. Bahasanya ada ini. Sabar. Orang nanti baru mau minum. Ambil sana lah. Udah nggak usah. Tuh kan siapin dulu. Memang tadi. Ya, yang kedua antara tahun 620 sampai dengan 115 sebelum Masehi. Pada periode ini dinasti mereka dikenal dengan dinasti Sabah. Nah, ya kan? Sebelumnya Mukrib Sabah ya. Dan julukan Mukrib mereka tinggalkan. Oh, sebelumnya Mukrib Sabah ya.
Kemudian sekarang berubah menjadi dinasti Saba. Julukan Mukrib mereka tinggalkan untuk kemudian hanya dikenal dengan raja-raja Saba. Mereka menjadikan Ma'rib sebagai ibu kota, menggantikan Sarwah. Puing-puing kota Ma'rib dapat dijumpai pada jarak 152 km dari arah timur San'a. Yang ketiga, dari tahun 115 sebelum Masehi hingga tahun 300 Masehi. Nah, masuk ke tahun Masehi ini ya. Jadi 115 sebelum Masehi hingga tahun 300 Masehi. Sudah masuk ke tahun Masehi dia. Pada periode ini dinasti mereka dikenal dengan dinasti Al-Himyariyah. Pertama, sebab kabilah Himyar telah memisahkan diri dari kerajaan Saba dan menjadikan kota Roidan sebagai ibu kotanya, menggantikan Ma'rib. Kemudian kota Radian dikenal dengan nama Zah atau Zahfar. Puing-puingnya dapat ditemukan di sebuah bukit yang memutar dekat Yarim. Pada periode ini mereka mulai jatuh dan mengalami kemerosotan serta kerugian besar dalam peperangan, dalam perdagangan yang mereka lakukan. Di antaranya penyebabnya adalah beberapa faktor. Pertama, dikuasainya kawasan utara Hijaz. Saat itu disebut dengan Al-Batra. Waktu itu kan Hijaz itu termasuk daerah Mekah ya. Oleh etnis Anbat. Kata ini sekarang digunakan untuk menyatakan percampuran antara etnis selain Arab. Ya. Kedua, berhasilnya bangsa Romawi menguasai jalur perdagangan laut setelah sebelumnya mereka berhasil menaklukkan Mesir, Syria, dan bagian utara kawasan Hijaz. Yang ketiga, adanya persaingan antara kabilah. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan berpencarnya keluarga besar suku Khotan atau Ali Khotan dan hijrahnya mereka ke negeri-negeri nun jauh ya. Jadi mereka udah karena kalah ya sama Romawi, jadi mereka berpencar-pencar. Iya. Ya Romawi itu istilahnya, kalau julukan Romawi itu kan mereka kan raja-raja juga kan. Iya. Nama ininya, nama besarnya Romawi. Sama dengan Mesir, nama besarnya kan Firaun. Dan anak-anak Firaun ada tuh. Nah, seperti Ramses segala macam itu kan. Yang keempat, nah ini dari tahun 300 Masehi hingga masuknya Islam ke Yaman. Nah, 300 Masehi hingga masuknya Islam ke Yaman. Pada periode ini dinasti mereka dikenal dengan dinasti Al-Himyariyah kedua. Pada periode ini kerusuhan dan berbagai peristiwa silih berganti melanda mereka. Tindakan kudeta mengkudeta terjadi secara beruntun. Demikian pula perang saudara. Kondisi ini membuat mereka menjadi santapan empuk bagi kekuatan asing yang selalu mengintai hingga kemudian mengakhiri kemerdekaan yang pernah mereka regu. Bisa jadi negara kita juga begitu, nanti ini kan diadu akhirnya lemah ya kan. Cina kuasa, Amerika, akhirnya orang perang di negara kita nih, Amerika itu gitu. Ini bisa jadi kan. Kan mereka hilang kemerdekaan mereka. Begitu juga pada periode ini bangsa Romawi berhasil memasuki kota Aden. Dan atas bantuan mereka untuk pertama kalinya bangsa Habasyah, nah, Habasyah itu Ethiopia ya, berhasil menduduki negeri Yaman, yaitu tahun 340 Masehi. Hal itu dapat mereka lakukan dengan memanfaatkan persaingan yang terjadi antara dua kabilah. Kabilahnya itu tadi Hamadan dan Himyar itu ya. Itu kabilah terbesar dari keturunan Adnan sebelumnya itu. Pendudukan mereka berlangsung hingga tahun 378 Masehi. Ya, kurang lebih 78 tahun ya. Kemudian negeri Yaman
memperoleh kemerdekaannya, akan tetapi mulai timbul keretakan pada bendungan Ma'rib hingga mengakibatkan terjadinya banjir besar seperti yang disebutkan oleh Al-Quran dengan istilah Sailul Arim, yaitu pada tahun 450 atau 451 Masehi, kurang lebihnya seperti itu. Itulah peristiwa besar yang berkesudahan dengan runtuhnya peradaban dan bercerai-berainya suku bangsa mereka. Sejarah ya Pak. Berarti Yaman tuh tenggelam apa ya? Nggak tenggelam dia. Ya hantam banjir aja, hancur kan, karena bendungannya porak-poranda, sehingga tadinya di negara yang subur, jadi enggak. Makanya mereka pada ngungsi semua kan gitu. Itu di tahun 450 Masehi. Pada tahun 523 Masehi, Zunuas, seorang yang berdarah Yahudi, mulai nih Yahudi ya, berdarah Yahudi, memimpin penyerangan yang keji terhadap penduduk Najran yang beragama Nasrani. Yaman dulu banyak Nasrani. Dan berusaha memaksa mereka meninggalkan agama Nasrani. Karena mereka menolak, maka dia memerintahkan agar parit-parit besar digali, lalu mereka dilemparkan ke dalam api yang sudah dinyalakan di dalamnya secara hidup-hidup. Hal inilah yang diisyaratkan oleh Al-Quran dalam surat Al-Buruj. Melalui firman-Nya, Allah berfirman, Utilal ashabul ukhdud. Binasa dan artinya ya, binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Maksudnya orang Yahudi. Gitu. Dia ingin menguasai gitu kan ya. Sehingga orang-orang Nasrani Yaman tuh dibantai sama dia. Orang Yahudi emang kejam sih. Sampai sekarang. Palestina buktinya kan, tembakin orang anak kecil. Hingga saya sampai surat akhir ya. Kejadian inilah yang menyebabkan timbulnya dendam Nasrani yang menggebu-gebu di bawah komando pemegang Imperium Romawi untuk menaklukkan dan memperluas daerah kekuasaan terhadap negeri Arab. Jadi yang dikuasai Arab ya. Mereka memprovokasi orang-orang Habasya, ya, maksudnya Ethiopia ya, dan menyiapkan armada laut untuk mereka sehingga bergabunglah sebanyak 70.000 personil tentara dari Habasya. Mereka untuk kedua kalinya berhasil menduduki negeri Yaman di bawah komando Aryab pada tahun 525 Masehi. Ya, 2 tahun. Kemudian Raja Habasya mengangkatnya, dia menjadi penguasa di sana hingga kemudian dibunuh oleh Abraha bin As-Sahbah al-Ashram, salah seorang komandan tentaranya sendiri pada tahun 549 Masehi. Dia kemudian mengambil alih pemerintahan menggantikan Aryad setelah meminta restu Raja Habasya. Abraha inilah yang mengerahkan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, ini peristiwa penghancuran Ka'bah kan, tuh. Karena dia diceritakan bahwa di Ka'bah itu banyak emas gitu loh. Emang orang suka naruh emas di situ kan, kubur. Itu emang kelihatan banyak emasnya di situ, tapi nggak boleh diambil. Nah ini mau dihancurkan sama ini, tapi nggak bisa kan nanti ceritanya kan gitu. Ya, pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Dalam pentas sejarah, dia dan bala tentaranya dikenal dengan pasukan penunggang gajah, Ashabul Fil, surat Al-Fil ya. Sepulangnya dari sana menuju San'a, dia tewas dan digantikan oleh kedua anaknya dengan cara bergantian. Kedua-duanya ini malah menjadi penguasa yang lebih otoriter dan sadis dari bapak mereka sendiri. Abraha tadi punya anak ya, dia mati, bapaknya ganti anaknya lebih kejam lagi, anak yang berikutnya lebih kejam lagi. Setelah peristiwa perang gajah, kenapa disebut perang gajah? Karena
punya pasukan gajah ya. Gajah itu kan paling kuat tuh, gitu. Kalah dia. Ya kalah dengan dilemparin ini kan batu-batu kerikil dari langit ya, oleh burung ababil apa namanya ya. Setelah peristiwa perang gajah tersebut, penduduk Yaman meminta bala bantuan kepada orang-orang Persia, lalu melakukan perlawanan terhadap pasukan Habasyah sehingga mereka pada akhirnya dapat mengusir orang-orang Habasyah tersebut dari negeri Yaman dan memperoleh kemerdekaan pada tahun 575 Masehi di bawah komando seorang yang bernama Ma'di Yakrib bin Syabzi Yasin al-Himyari. Mereka kemudian mengangkatnya menjadi raja mereka. Ma'di Yakrib ternyata masih mempertahankan sejumlah orang-orang Habasyah guna menjadi pelayan baginya dan mengiringi perjalanan-perjalanannya. Akibatnya suatu hari mereka berhasil merencanakan pembunuhan terhadapnya. Dengan kematiannya ini berakhirlah tampuk kekuasaan dari dinasti Yazin. Untuk itu Kisra ini anaknya. Kisra ini mengangkat seseorang pelaksana pemerintahan dari bangsa Persia di San'a dan menjadikan Yaman sebagai salah satu wilayah konfederasi kerajaan Persia. Kepemimpinan orang-orang Persia atas negeri Yaman terus berlanjut hingga era kepemimpinan orang-orang Persia berakhir yang bernama Bazan yang memeluk Islam pada tahun 638 Masehi. Dengan keislamannya ini berakhir pula lah tampuk pemerintahan kerajaan Persia atas negeri Yaman. Sekarang masuk ke alinea berikutnya. Yang itu kan Sabah kan pemerintahan kurang lebih 400 tahun tadi ya. Sabah. Sabah ya. Itu dikaitkan dengan umur mereka orang-orangnya berapa tahun itu? Apa dalam satu periode satu orang itu yang memimpin atau berturun-temurun? Iya. Jadi kalau meninggal raja ini ganti dengan anaknya. Nah gitu. Nanti meninggal diganti lagi dengan anaknya. Nanti terjadi perebutan kekuasaan juga itu antara, karena keturunan-keturunan nggak mau kan? Umurnya kan panjang-panjang kan? Enggak juga. Ada yang 100 tahun itu dia 1000 tahun. Nah, itu zamannya Nabi Nuh. Nuh. Manusia normal ya. Ya, kalau zamannya ini kan udah manusia normal nih, udah. Karena Islam udah mulai ada kan tahun 638 Masehi kan masuk Islam kan. Pasukan gajah aja udah ada Islam. Udah ada. Dulu Rabiul Udah Awal. ada. Perang gajah. Tapi Nabi belum diutus. Iya. Cuman Abu Thalib yang ini kan dia negosiasi kan sama Abraha itu. Dibilang begini, mau ketemu nggak mau kan Abraha, apaan lo negara Mekah kecil begitu, raja apa nggak mau dia Abraha tuh, dia mau. Akhirnya diusahakan dengan siapa namanya lupa saya, bertemu ngomong. Dibilang dia ngomong gini, Tuan Abraha katanya, kamu udah mengambil unta-unta saya katanya. Saya ingin meminta unta-unta saya itu. Kata Abraha, kok cuma itu doang? Iya, saya itu ingin menaklukkan Mekah, menghancurkan. Silahkan katanya, hancurkan tuh Mekah, karena yang Mekah itu bukan punya saya katanya. Allah yang punya katanya, gitu. Silahkan hancurkan, tapi kembalikan dulu unta-unta saya yang kalian tahan. Baiklah kalau gitu, dia ambillah, dikasihlah untanya, dia serang Mekah kan. Itu katanya punya Allah, itu Allah yang jaga, ada yang jaga katanya. Bener aja kan, nggak bisa gitu. Gajahnya itu kalau mau ke sana Pak berhenti Pak. Raja. Kalau gajah itu biasanya kan ada komandannya kan. Jadi komandannya itu nggak mau jalan Pak, duduk Pak. Duduk aja dia, suruh berdiri nggak mau, digebuk nggak mau. Gitu. Jadi yang lain pasukannya duduk juga gitu kan gitu. Ya mungkin ya kuasaan Allah kan gitu. Begitu disuruh putar balik baru mau bangun dia. Tapi suruh balik lagi ke sana, nggak mau ke Mekah itu, nggak mau dia. Gitu. Jaga malaikat itu ya. Walau nggak ada dalam hadis itu saya nggak bertemu, tapi yang jelas dia tidak mau menghancurkan Mekah karena itu kata Abu Thalib ya. Abu Thalib masih kafir juga dia. Iya. Belum.
Kalau Ka'bah itu memang diagungkan ya. Kalau Ka'bah itu yang punya Allah katanya, silahkan. Aku nggak peduli kamu hancurkan katanya. Karena ada yang jaga itu. Kembalikan dulu unta-untaku itu, ada berapa ratus unta kan ditahan itu kan. Ya udah pulangin unta-untanya, silakan. Belum sampai ke Mekah udah ini kan ditimpa bencana itu kan. Ditelipin batu-batu kecil yang ada apinya. Mati semua itu Pak. Termasuk rajanya itu mati. Makanya dikenal dengan tahun gajah kan. Dulu kan belum ada tahun-tahun itu kan tahun gajah. Kan gitu. Dan di saat kalau nggak salah kelahirannya Nabi ya. Nah, tapi itu masih dipredisikan juga kan gitu. Sejarahnya. Iya. Ya, Rasulullah kan tahun gajah. Iya, tahun gajah. Berarti kan belum diutus dia kan gitu. Ya. Masih anak-anak. Iya. Makanya ada yang mengatakan bahwa dia berkenaan dengan lahirnya Nabi kita Muhammad SAW itu pada pusat penyerangan itu kan gitu. Gak bisa dihancurin. Kecuali Allah yang hancurin kan. Kemarin waktu lalu banjir Nuh kan gitu. Iya berarti kan Ka'bah itu sebenarnya sudah dari awal dulu sudah ada. Sembahannya ke situ kan. Udah. Zamannya Nabi Adam dari Nabi Adam yang bangun. Adam itu diperintahin. Kalau tuh ada kajian di sini kan dibilang. Iya. Tapi mereka kan cuma bikin sendiri-sendiri kan dari Pak. Iya. Nyembahnya patung gitu Pak. Tawaf dia. Makanya ada tawaf telanjang segala macam. Begitu Nabi kita ini diutus menang nggak ada lagi tuh patung. Tawaf nggak boleh lagi telanjang gitu. Nanti ada kisahnya di sini Pak ya. Ya kita jangan ngeduluin nih. Hah? Gak seru lah. Gak seru ya gitu. Takut salah juga ya. Tamat. Iya. Nah sekarang masuk ke pemerintahan di wilayah Hira ya. Kerajaan Persia menganeksasi negeri Irak dan wilayah sekitarnya sejak mereka berhasil disatukan oleh Cyrus the Great tahun 557 sampai dengan 529 sebelum Masehi. Nah, ini kembali lagi dia ya. Iya. Sejak itu tidak ada yang mampu menentang mereka hingga muncul Alexander dari Macedonia pada tahun 326 sebelum Masehi yang mampu mengalahkan Dara satu raja mereka dan mencerai-beraikan persatuan mereka. Akibatnya negeri mereka menjadi berkotak-kotak dan dipimpin oleh para raja yang dikenal dengan Muluk At-Tawib atau At-Tawaif atau raja-raja, kelompok-kelompok atau golongan-golongan. Mereka terus bertahta atas negeri-negeri tersebut secara terbagi-bagi hingga tahun 230 Masehi. Pada era kekuasaan Muluk At-Tawaif, inilah orang-orang dari kabilah Khotan berhijrah dan kemudian mendiami sebagian daerah perkampungan di Irak. Kemudian mereka disusul oleh orang-orang dari keturunan Adnan yang juga berhijrah dan berduyun-duyun yang menjejali mereka hingga berhasil menempati sebagian dari jazirah yang terletak di kawasan Sungai Efrat. Jadi mereka itu menguasai itu tergantung suku-suku mereka gitu kayak di Irak. Irak sampai sekarang namanya tetap Irak kan. Mesir. Yang berubah itu ya yang ini Yaman itu berubah-ubah namanya kan gitu. Bangsa Persia kembali menjadi kuat untuk kedua kalinya pada era Ardashir, pendiri dan dinasti Sasaniyah sejak tahun 226 Masehi. Dia berhasil mempersatukan bangsa Persia dan berhasil menguasai bangsa Arab yang bermukim di wilayah tapal batas kekuasaannya. Dan ini merupakan salah satu sebab mengungsinya orang-orang dari suku Qoda'ah ke Syam dan tunduknya penduduk Hirah dan Anbar terhadap kekuasaannya. Pada era Ardashir, Juzaimah al-Wadha masih berkuasa atas Hirah dan seluruh penduduk dari suku Rabi'ah dan Mudar yang menempati
pedalaman Irak dan Jazirah Arab. Hal ini membuat Ardashir merasa mustahil dapat menguasai bangsa Arab secara langsung dan mencegah mereka untuk menyerang wilayah tapal batas kekuasaannya tersebut, kecuali dengan cara menjadikan salah seorang dari mereka untuk masuk bangsa Arab sebagai kaki tangan, tetapi memiliki kefanatikan terhadapnya, mendukung dan membelanya dari sisi yang lain. Dia juga sewaktu-waktu dapat memanfaatkan bantuan mereka untuk melawan para raja Romawi yang dia takuti. Di samping itu, agar orang-orang Arab dari Irak berhadap-hadapan dengan orang Arab dari Syam yang sudah menjadi boneka para raja-raja Romawi. Pintar ya politik mereka ya, Romawi ya, adu domba ya. Dari dulu Udah ada, itu udah ada itu. Jadi Belanda itu nyontoh sono gitu. Satu hal lagi, bahwa pada Raja Hira masih tersisa satu batalion dari pasukan Persia untuk memperbantukan melawan kalangan Arab pedalaman yang membangkang terhadap kekuasaannya. Juzaimah meninggal dunia sekitar tahun 268 Masehi. Sepeninggal Juzaimah, Amr bin Adi bin Nasr al-Lakhmi kemudian menjadi penguasa atas Hira dan Anbar, yaitu dari tahun 268 Masehi hingga tahun 288 Masehi. Dia adalah raja pertama dari dinasti Lakhmi pada era Kisra Sabur bin Ardashir. Kekuasaan dinasti Lakhmi terus berlanjut atas wilayah Hira hingga bertahtanya Kabbas bin Fairuz, ya, berkuasa sampai 448 sampai dengan 531 Masehi. Pada era kekuasaannya muncullah seorang yang bernama Masdak yang melegalkan permisipisme atau apa ya, gaya hidup serba boleh, jadi apa aja boleh. Tindakannya ini diikuti juga oleh Kabbas dan mayoritas rakyatnya. Kabbas kemudian mengirimkan utusan kepada Raja Hira, yaitu Al-Munzir bin Ma'us, ya. Sama dari tahun 512 sampai 554 Masehi, dan mengajaknya untuk memilih paham ini dan menjadikannya sebagai way of life. Namun Al-Munzir menolak ajakan itu demi menjaga martabat dan harga diri, sehingga Kabbas mencopotnya dan menggantikannya dengan Al-Haris bin Amr bin Hajar Al-Kindi yang merespon ajakan kepada Masdakisme tersebut. Kabbas kemudian digantikan oleh Kisra Anushirwan tahun 531 sampai 578 Masehi yang sangat anti terhadap paham tersebut. Karenanya dia membunuh Masdak dan para pengikutnya serta mengangkat kembali Al-Munzir sebagai penguasa atas Hira. Sementara itu dia memburu Al-Haris bin Amr, akan tetapi ia meminta perlindungan kepada kabilah Kalab hingga meninggal di tengah mereka. Sepeninggal Al-Munzir bin Ma'us, sama kekuasaan tersebut dipegang oleh anak keturunannya hingga sampai ke tangan Nu'man bin Al-Munzir. Dialah orang yang mendapatkan kemarahan Kisra akibat siasat adu domba yang direkayasa oleh Zaid bin Adi al-Ibadi. Kisra akhirnya mengirim utusan kepada An-Nu'man untuk memburunya. Maka secara sembunyi-sembunyi An-Nu'man menemui Hani bin Mas'ud, kepala suku Ali Saiban, seraya menitipkan kepadanya keluarga dan harta bendanya. Setelah itu dia menghadapkan Kisra yang langsung menjebloskannya ke dalam penjara sehingga meninggal dunia. Setelah itu Kisra mengangkat Iyas bin Qabisah At-Tai sebagai penggantinya menjadi penguasa di Hira dan memerintahkannya untuk mengirimkan utusan kepada Hani bin Mas'ud dengan memintanya untuk menyerahkan titipan yang ada padanya. Namun Hani menolaknya demi menjaga harga diri dan martabat. Bahkan dia memaklumatkan
perang melawan raja. Selang beberapa saat tibalah para panglima Kisra beserta batalion-batalionnya dalam barisan pasukan dalam pasukan Iyas tersebut, sehingga kemudian terjadilah suatu pertempuran yang amat dahsyat antara kedua pasukan itu di sebuah tempat yang bernama Zikor. Ya. Pertempuran tersebut akhirnya dimenangkan oleh suku Bani Saiban, di mana Hani sebagai kepalanya, sementara Persia mengalami kekalahan yang sangat memalukan. Ini adalah kemenangan pertama bagi bangsa Arab terhadap bangsa asing. Ada riwayat yang menyatakan bahwa hal itu terjadi tak berapa lama setelah kelahiran Nabi SAW, sebab beliau lahir 8 bulan setelah berkuasanya Iyas bin Qabisah atas Hira. Sepeninggal Iyas, Kisra mengangkat seorang penguasa di Hira dari bangsa Persia yang bernama Azabbah yang memerintah selama 17 tahun dari tahun 614 sampai 631 Masehi. Pada tahun 632 Masehi, tampuk kekuasaan di sana kembali dipegang oleh Ali Lakam. Di antara rajanya adalah Al-Munzir bin An-Nu'man yang bergelar Al-Ma'rur. Umur kekuasaan tidak lebih dari 8 bulan, sebab kemudian berhasil ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin di bawah komando Panglima Khalid bin Al-Walid. Ini berarti Nabi udah ada di sini nih, ya. Ya. Nah, Islam udah mulai masuk di sini ya. Tapi nanti di sini juga akan diceritakan kelahiran Nabi. Gitu. Jadi, belum. Tadi kalau udah penaklukannya udah. Udah berkuasa ini, ya kan? Tapi nanti diceritain secara lengkap di sini, nanti ada di bab berikutnya kan. Terjadinya kelahiran Nabi. Tapi ini ceritanya panjang loh. Kita harus sabar ya. Enggak apa-apa, setahun kayak ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Kita makin mengenal sejarah Nabi ya. Apa yang benar itu milik Allah, apa yang salah itu milik diri saya karena kebodohan saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.